Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kota Mingyuan, kota terbesar ketiga di Fengguo. Kota ini terletak di dataran, seluas 100 mil, dan sebuah sungai besar di selatan kota. Transportasi air dan darat sangat nyaman, yang juga berkontribusi pada kemakmuran kota. Saat ini, orang banyak yang memasuki kota di gerbang kota berbaris panjang, dan suaranya ribut. Liu Lir menarik pemuda jangkung di tengah kerumunan, dan ada sedikit kegelisahan di hatinya. Matanya melesat dari waktu ke waktu di atas gerbang setinggi beberapa kaki. Ada cermin perunggu segi 8 yang tergantung ke arah gerbang kota. Pada saat ini, 3 kalajengking di cermin perunggu, sepasang pola digambarkan di bawah sinar matahari, memancarkan desahan amarah. Ke kota, saya hanya perlu membayar sejumlah uang kepada para penjaga. Pemeriksaan tampaknya tidak ketat. Segera, giliran Liu Lir dan pemuda itu. Keduanya datang ke gerbang kota, menghadap cermin perunggu di gerbang kota, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan menyelimuti keduanya. Tubuh Liu Lir terlihat agak kaku dan menundukkan kepalanya. Pria muda jangkung itu menatap lurus ke cermin perunggu dan matanya redup, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa pria biru di kedalaman pupilnya menghilang, tetapi cermin perunggu itu tidak muncul sama sekali. Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di kota? Seorang pria parubaya menjaga gerbang kota dan memandang keduanya dan bertanya dengan malas. Beberapa kakak laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan kita berada 300 mil barat laut kota. Nama saya Liu Lir, ini saudara laki-laki saya Liu Si, datang ke kota untuk mengobati saudaraku. Wajah Liu Lir penuh senyuman, dan berkata dengan cepat di mulut. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dan pemuda jangkung saling bergantung satu sama lain, tetapi mereka masih berhubungan dengan orang luar. Demi kenyamanan, mereka memberi nama kakak batu, Liu Si. Berbicara, Liu Lir dengan cepat mengeluarkan sejumlah uang tembaga dan menyerahkannya kepada penjaga, yang sedikit lebih mahal daripada biaya memasuki kota. Penjaga parubaya melihat ini, dan wajahnya menunjukkan sedikit kepuasan. Dia memasukkan lebih banyak koin tembaga ke dalam tasnya dan memandangi Liu Si muda yang tinggi dan lamban. Dia tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Lihatlah saudara-saudarimu, kamu tidak bisa menjadi biksu. Masuklah. Liu Lir berjanji, menarik Liu Si dengan cepat melangkah melewati kota, berjalan jauh dari gerbang kota, hanya melambat di sudut tak seorang pun ada. Untungnya, ada juga kiki yang diberikan kepada saya di masa lalu, yang dapat menutupi iblis saya sendiri, dan saya belum ditemukan oleh cermin. Liu Lir memandang keempat orang itu tanpa memperhatikan, membisikkan beberapa kata, hanya mengambil batu giok biru dari tangannya. Simbol batu giok panjangnya 2 inci dan lebarnya berdarah. Itu diukir dengan pola cian, yang membentuk susunan lingkaran yang rumit. Cahaya biru lembut mengalir di atasnya. Dia melihat benda-benda di tangannya, dan setelah sedikit kesedihan di matanya, dia dengan hati-hati menyembunyikan kembali batu giok itu. Setelah berbelok 2 jalur, keduanya sampai di jalan utama kota Mingyuan. Jalanan cukup lebar untuk memungkinkan 3 gerbong melaju berdampingan. Jalan-jalan dipenuhi dengan toko-toko yang tinggi dan luas, berbaris dan terhubung ke ujung bidang pandang. Namun, tidak banyak bangunan dan batu bata yang digunakan di sini. Kebanyakan dibangun dengan kayu. Meskipun rumahnya tidak terlalu tinggi, hanya ada sedikit bangunan bertingkat lebih dari 10 kaki, tetapi sangat halus. Liu Lir pertama kali datang ke kota besar kota Mingyuan. Kerumunan di sekitarnya membuatnya sangat ketakutan, dan tubuhnya dekat dengan Liu Si. Namun, meskipun orang-orang di sekitarnya mengalir, tetapi mereka melakukan segalanya, dan tidak ada yang datang untuk mengganggu keduanya, sehingga suasana hatinya berangsur-angsur rileks, dan mulai tertarik dengan berbagai hal segar di kota, menarik Liu Si.
Kakak batu, lihat di sana. Aku pernah mendengar tentang benda itu dan kelihatannya sangat enak. Liu Lir memandangi penjajah yang menjual manisan tidak jauh dari sana. Mata gelap Liu Si memantulkan pemandangan hidup di sekitarnya, tanpa ekspresi di wajahnya, dan sepasang yang sama sekali tidak peduli dengan ini. Liu Lir hendak menarik Liu Si, tiba-tiba melihat pemuda seperti ini, hati hilang untuk beberapa saat, langsung teringat tujuan kota berbaris ini, sibuk mengepalkan telapak tangan pemuda, berkata dengan serius. Kakak batu, yakinlah kota ini sangat besar, pasti ada dokter yang bisa menyembuhkanmu. Liu Si mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkilat. Liu Lir mengajak Liu Si untuk makan sesuatu di warung pinggir jalan, dan meminta seseorang untuk menanyakannya. Dia dengan cepat bertanya tentang lokasi dua pusat medis terdekat. Chengqi, Museum Medis Li. Pusat medis Li telah mempraktikkan kedokteran selama berabad-abad di sini, dan itu dianggap sebagai nama tenar. Seorang pria parubaya dengan gaun berdada biru duduk di kursi kayu, dan 3 jari menekan pergelangan tangan Liu Si, dan dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya. Liu Lir berdiri dengan gugup. Pria parubaya bernama Li Changqing, keturunan sezaman dari rumah sakit Li, dan seorang aprikot terkenal di generasi terdekat, telah mempraktikkan pengobatan selama lebih dari 20 tahun. Setelah beberapa lama, Li Changqing menarik kembali telapak tangannya. Biarlah 6 denyut saudara laki-laki itu lembut dan kuat, darahnya berlimpah, tubuhnya jelas luar biasa, bagaimana bisa menderita ekstasi? Kapan penyakit ini muncul? Mungkinkah ada kekuatan eksternal? Li Changqing menatap Liu Lir dan bertanya. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu saudara laki-laki saya, dan saya tidak tahu apa penyebabnya. Liu Lir menggelengkan kepalanya. Itu akan sulit, dan aku tidak tahu kenapa, jadi aku tidak bisa menyembuhkannya. Li Changqing berkata dan meminta maaf. Apakah benar-benar tidak ada petunjuk? Liu Lir bergegas. Li Changqing menggelengkan kepalanya. Liu Lir kecewa di hatinya dan pergi dan berjalan keluar dari aula medis bersama Liu Si. Masih banyak pusat medis di kota Mingyuan. Jika kita mencari lagi, kita pasti bisa menyembuhkanmu. Gadis itu sedih untuk beberapa saat, dan segera dia berkata kepada Liu Si. Liu Si menyeringai dan tidak tahu apakah dia mengerti kata-kata Liu Lir. Keduanya berjalan dalam satu arah, melintasi 2 blok, dan sampai di depan museum medis lainnya. Bagian luar abu-abu dari aula medis ini, atap genteng hitam, pintu lebar, mengungkapkan suasana mewah, dibandingkan dengan rumah sakit Li, ada banyak orang yang datang untuk berobat. Rumah sakit ini sangat besar, dokter pasti lebih canggih. Liu Lir melihat ke depan dan menarik Liu Si masuk. Setelah setengah jam, keduanya keluar dari dalam, dan gadis itu masih penuh kekecewaan. Jangan terburu-buru, ada pusat medis lain. Liu Lir dengan cepat terhibur. Selama setengah hari berikutnya, keduanya berjalan di jalanan dan hampir melewati sebagian besar pusat medis di kota Mingyuan, tetapi para dokter tidak berdaya dengan gejala Liu Si. Di utara kota, bunga krisan liar. Kedua sosok itu perlahan ditarik keluar dari dalam, itu adalah Liu Lir dan Liu Si. Liu Lir menundukkan kepalanya. Meskipun krisan liar ini bukan pusat medis terbesar di kota Mingyuan, konon dokter di sini memiliki beberapa wawasan tentang beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun sayangnya belum dapat melihat penyebab Liu Si. Gadis kecil tunggu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang, dan seorang lelaki tua berjubah berambut abu-abu mengejarnya dari belakang. Liu Dafu. Liu Lir sedikit terkejut dan berhenti. Orang tua dari King Pao ini adalah orang yang baru saja memberikan denyut nadi kepada Liu Si, dokter bunga krisan liar. Kamu tidak khawatir tentang penyakit saudaramu, bagaimana menurutmu? Hati Liu Lir tiba-tiba ada harapan, dan bertanya balik. Tepatnya, setelah lelaki tua itu didiagnosis dan dirawat oleh saudara-saudaranya,
dia pergi ke aula belakang untuk membaca beberapa catatan medis. Dia tidak sengaja melihat kasus yang sangat mirip dengan saudara laki-laki itu, pria tua di Qingpao mengangguk. Dokter tolong bicara. Liu Lir senang mendengar berita itu. Menurut buku itu, gejala kakakmu berbeda dengan penyakit biasa, seperti dikutuk, atau orangnya dilarang, dan jiwanya terluka. Luka ini tidak diobati oleh dokter, hanya yang abadi bisa menyembuhkan. Adapun ketidakmampuan untuk berbicara, itu adalah masalah sepele, sehingga saudaramu tidak mengalami masalah, selama rohnya kembali normal, secara alami akan terbuka. Pria tua Qingpao melanjutkan. Setelah mendengarkan ini, Liu Lir terdiam, dan setelah beberapa saat, dia hampir tidak mengeluarkan senyuman manis. Terima kasih kepada Dokter Liu atas bimbingannya. Gadis kecil tidak perlu sopan, dan sudah menjadi tugas dokter kami untuk menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang. Pria tua di Qingpao menggelengkan kepalanya dan kembali ke rumah. Liu Lir mengeluarkan pemuda itu dari Juzai yang liar, dan tidak bahagia. Hei, situasi kakak batu, itu benar-benar terluka jiwanya. Gadis itu bergumam, dia adalah tubuh iblis rubah. Meskipun dia masih muda, dia juga memiliki pemahaman tentang kultivasi pemurnian suci. Pada tahun-tahun ini, dia samar-samar dapat ditebak dari sosok Liu Xi, yang mungkin telah terluka oleh jiwanya. Jika Anda ingin dirawat, Anda harus menggunakan kultivator yang mahir dalam roh. Hanya seorang kultivator, kekuatannya sangat kuat, dan dia tidak yakin bisa melewati sisi lain dengan satu ki. Ketika keduanya datang ke kota Mingyuan untuk mencari perawatan medis, mereka juga memiliki ide untuk menahannya dengan harapan salah menebaknya, tetapi sekarang tampaknya benar. Liu Lir hanya bisa ragu. Saat dia mengerutkan kening, ada keributan di jalan di depan, dan pejalan kaki di jalan berantakan. Kuda itu kaget, menjauhlah. Sepotong seruan datang dari depan, dan kerumunan bubar, dengan putus asa bergegas ke samping. Saya melihat tidak jauh dari sana, sebuah kereta perak ditarik oleh seekor kuda bermata biru bersisik. Itu seperti gila, hanya bergegas ke Liu Lir dan Liu Xi. Kuda Qian yang berteriak menjerit, dan jika itu gila, kereta itu menabrak di belakangnya. Muka kereta itu seperti kertas putih, dan dengan putus asa menarik kandangnya, tetapi tidak digunakan sama sekali. Liu Lir terkejut menarik pemuda itu untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Dalam badai, kuda aneh itu menarik kereta dan terbang ke tempat keduanya berdekatan. Gadis itu bahkan bisa melihat kerang kuda Qian dan buih putih darinya. Apa? Liu Lir ingin memblokir gerobak biru, tetapi ketika pikiran terguncang, mana dalam tubuh tidak berfungsi, dan mulutnya berseru. Ketika dia berada di tengah-tengah 1000 tahun, dia hanya merasakan kegelapan di depan matanya, tetapi Liu Xi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tubuh tinggi berada di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan satu tangan dan mengikat leher kuda aneh seperti ember. Di satu sisi tubuhnya bertabrakan dengan kuda Qian. Ledakan keras. Kuda Qian dengan suara mendengung tinggi seperti menabrak tembok besar. Tubuh besar itu tertahan di tempat aslinya. Karena overshoot, kereta perak menabrak bagian belakang kuda Qian, jatuh dengan keras ke tanah. Meski kereta tidak berbelok di langit, namun bentuk bodinya sangat berubah, dan benda-benda yang berserakan di tanah bercampur. Orang yang mengemudikan kereta tidak duduk diam, dan hampir terjatuh. Pemuda jangkung itu seperti paku, dan dia tidak bergerak di tempat yang sama. Kerumunan di sekitarnya melihat pemandangan ini, dan tertegun. Di restoran tertentu, saya tidak mengenal siapapun yang membuat seruan, domba. Liu Lir takut pada dadanya, lalu melihat sosok tinggi di depannya, lalu hatinya sedikit hangat. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali dia menemui bahaya, maka kakak batu akan muncul seperti ini secara tidak sadar. Hubungan antara dua orang bukan lagi orang yang dicintai.
Kuda aneh berwarna biru dihentikan oleh Liu Xi, dan itu bahkan lebih arogan. Dia berteriak di mulutnya dan menundukkan kepalanya. Kepala besar itu menghantam dada pohon willow. Kakak batu, hati-hati. Liu Lir terkejut. Kuda aneh dengan 4 kaki, tubuh besar itu langsung kewalahan, tersandung ke tanah, dan tanah di sekitarnya semuanya retak. Darah dari kedua mata memudar, mengungkapkan warna ketakutan. Di hadapan Liu Xi, yang kekuatannya jauh melebihi dirinya, kuda aneh itu akhirnya terbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Usaha yang bagus. Binatang kuda ini tidak takut. Orang ini dapat dengan mudah menghentikan. Luar biasa. Aku bilang ini gerbong di rumah. Aku berani berlari bebas di pusat kota. Jika bukan karena orang kuat berhenti, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Sebagian besar orang di sekitar akhirnya membicarakannya. Liu Xi hanya melepaskan pelukannya dan berdiri diam. Meski kuda biru tidak terikat, tapi tetap berdiri dari tanah. Kakak batu, apakah kamu baik-baik saja? Liu Lir dengan cepat pergi untuk melihat tubuh Liu Xi dan melihat dia ada yang salah, membuatnya lega. Orang yang mengemudikan kereta sudah tidak ada. Pada saat ini, kuda aneh itu ditundukkan, dan seluruh orang itu lega. Pada saat ini, pintu gerbong didorong terbuka, dan 2 pemuda berwajah putih melompat. Ketika orang pertama adalah seorang pria berusia 20-an, dia berjubah putih dan tampan. Orang satunya tampaknya baru berusia 17 tahun. Wajahnya cantik, matanya hitam dan putih, bibirnya merah, dia memakai jubah putih, pinggangnya dibungkus sabuk giok, dia memakai mahkota giok, dan dia bertatahkan mutiara. Kamu adalah budak anjing. Bagaimana cara menangkap kereta? Tuan muda hampir jatuh. Pria muda berjubah Konfusianisme ketakutan, dan tangannya meraih cambuk di tangan pengemudi, dan wajahnya dipukuli. Kusir itu mukanya penuh bercak darah, dan tidak berani mengelak. Dia membanting kepalanya dan meminta belas kasihan. Pemuda Konfusianisme melihat ini, tetapi wajahnya semakin marah, dan cambuknya semakin cepat. Ini tidak peduli apa yang kita lakukan, jangan bicara lagi. Begitu saya melihat warna asli dari kedua orang itu, pertengkaran di sekitar saya tiba-tiba berhenti. Mata kedua pria yang memandang kedua pria itu semuanya menjadi tidak baik, dan mereka semua dengan jelas mengenali keduanya. Kakak kedua, tidak ada. Masalah ini tidak bisa disalahkan padanya. Kuda King Feng ini juga monster tingkat rendah, lagi pula, sulit untuk dikendalikan. Sebuah lengan tiba-tiba terulur, dan pergelangan tangan pria itu terbatas pada pria berjubah Konfusianisme. Cambuk itu tidak bisa langsung jatuh, tapi itu adalah jubah putih yang lebih muda. Pria muda berjubah Konfusianisme memandangi jubah putih dan melirik ke sudut mulutnya. Kemudian dia mendengus dan membuang cambuk itu. Terima kasih untuk Tuan Muda ke-7. Kusir itu berterima kasih kepada Tuan Muda jubah putih itu. Bangun, ambil uangnya dan urus orang-orang dan toko-toko yang terluka oleh gerbong itu. Masalah ini ditangani dengan baik, dan kamu harus mengurangi rasa bersalahmu. Remaja berjubah putih mengeluarkan tas dan menyerahkannya kepada kusir. Iya. Sopir itu mengangguk dan mengambil uang itu dan berjalan menuju orang-orang yang terluka. Berkat saudara laki-laki ini, kuda angin biru, saudara laki-laki saya dan 2 orang tidak banyak terluka. Jika mereka menyakiti orang lain, mereka akan mati. Bocah berjubah putih itu berbalik dan menatap Liu Xi. Jubah Konfusius muda melihat ini dan melihat mata Liu Xi. Dia melihat wajahnya biasa saja, kulitnya gelap, dan tubuhnya sederhana dan hijau. Dia terlihat agak lusuh, dan wajahnya agak ceroboh, dan beberapa dengan keras kepala melengkungkan tangannya. Mata Liu Xi tercengang dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pemuda berjubah Konfusianisme begitu diabaikan oleh orang-orang, dan tiba-tiba dia marah dan diserang, tetapi dia dihentikan oleh remaja berjubah putih itu.
Remaja itu memandang Liu Si beberapa kali dan memperhatikan bahwa matanya berbeda, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Semakin banyak orang di sekitar, Liu Lir merasa sedikit gelisah di hatinya, menarik Liu Si, berbisik, "Kakak batu, ayo pergi." Bocah berjubah putih memperhatikan Liu Lir saat ini. Setelah melihat wajahnya yang halus seperti boneka porselen, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan dia dengan cepat bergegas. "Tolong berhenti. Apa masalahnya?" Liu Lir berhenti dan mengangkat alisnya, dan wajah kecil itu bertanya dengan sedikit garang. "Nama saya Yuki. Saya baru saja lepas kendali dan saya hampir kehilangan kendali. Saya sangat sedih dengan kejadian." Remaja berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. "Kami baik-baik saja, kamu lepaskan." Liu Lir berkata, "Urusan hari ini adalah terima kasih kepada saudara ini. Jika Anda tidak membayar, itu sangat sulit di hati Anda. Itu tidak jauh dari UFO. Bisakah Anda meminta keduanya untuk duduk di kediaman saya dan untuk persahabatan?" Kata Yuki perlahan. "Tidak. Hal yang baru saja terjadi hanyalah sedikit usaha, kakakku masih memiliki banyak hal di tubuhnya." Lir menggelengkan kepalanya tanpa ragu, menarik kakak batu untuk menghindari orang di depannya. "Apakah kamu ingin meminta perawatan medis kepada saudara laki-lakimu?" Tubuh Yuki terhalang di depan keduanya, dan setelah melihat pemuda jangkung itu, dia tiba-tiba bertanya. "Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini?" Liu Lir terkejut. "Hidung alami saya sangat sensitif. Anda memiliki sedikit aroma herbal di tubuh Anda. Anda seharusnya keluar dari krisan liar terdekat. Meskipun saudara ini luar biasa, tampaknya bukan menjadi penghalang, jadi saya dapat menebaknya." "Itu seharusnya benar." Yuki memandang jauh, dan Yan tersenyum. Meskipun itu adalah pakaian pria, itu menunjukkan pesona yang aneh pada senyuman ini. Meskipun Liu Lir, yang terlihat seperti wanita yang lebih muda, dapat melihatnya, tetapi segera tanpa sadar menoleh untuk melihat Liu Si di sebelahnya, melihat kakak batu-nya masih tanpa ekspresi. Pada saat ini, bocah berjubah putih itu telah menyatukan senyum, menakjubkan, dan terus berkata, "Adik perempuan, kami memiliki kekuatan di kota Mingyuan ini. Kami mengenali banyak dokter terkenal. Jika Anda sedang mencari perawatan medis, kami seharusnya dapat membantu." "Ya, kami datang ke kota Mingyuan untuk perawatan medis, tetapi penyakit saudara laki-laki saya tidak dapat disembuhkan." Liu Lir menggelengkan kepalanya. Tampaknya kondisi kakaknya tidak normal. "Tapi tidak apa-apa, kita punya guru dewa. Dokternya punya keahlian medis, jauh dari dunia dokter fana, lebih baik memintanya untuk melihat bagaimana." Pertama mengerutkan kening, tapi setelah melihat Liu Si dan Lir, mereka tersenyum lagi. "Xian Si." Mata Liu Lir berbinar dan ragu-ragu. "Biarkan saudara dan saudarimu tidak berhenti, aku tidak menyombongkan diri bahwa ada makhluk abadi lainnya di seluruh kota Mingyuan. Tetapi jika para dokter itu brilian, yang di UFO kita mengatakan yang kedua. Tidak seorang pun berani mengatakan yang pertama." Setelah mata Yuki berubah sedikit, dia berkata dengan bangga, "Yah, kita berdua bisa kembali bersamamu. Tapi jika guru dewa ini tidak bisa menyembuhkan kakakku, kita tetap harus segera pergi." Liu Lir akhirnya setuju. "Siapa nama kalian?" Liu Lir ragu-ragu dan mengatakan nama dirinya dan Liu Si. Ternyata itu saudara perempuan Lir dan Liu Si Qiong. Yuki mengangguk. "Kakak ketujuh, asal-usul kedua orang ini tidak diketahui. Bagaimana kamu bisa membawanya pulang, tetapi juga meminta guru dewa untuk merawatnya?" Pria muda berjubah Konfusianisme itu terkejut. "Tidak masalah, saya punya penilaian sendiri untuk masalah ini. Kakak kedua tidak perlu khawatir." Yuki melambaikan tangannya. Pemuda Konfusianisme tampaknya agak takut pada adik laki-laki Yu. Bibirnya bergerak beberapa kali. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini,
beberapa penjaga berpakaian cerah melintas di kejauhan. Orang-orang di sekitar kerumunan melihat ini dan menghambur, tampaknya takut pada orang-orang ini. Beberapa penjaga tidak memperhatikan orang-orang di sekitar. Mereka dengan cepat maju dan membungkuk ke ketujuh orang lainnya. Tuan Muda Ketujuh, Tuan Muda Kedua, kami terlambat, tolong maafkan kami. Kami baik-baik saja, tidak perlu ribut. Kalian ambil kereta dulu, jangan membicarakan masalah ini. Yuki berkata, "Iya." Beberapa penjaga segera mengambil kuda biru itu dan pergi dengan cepat. "Kalian, tolong ikut aku." Bocah berjubah putih itu tersenyum pada Liu Lir, dan berjalan ke depan. Liu Lir memandang Liu Si lagi dan mengencangkan tangannya dan mengikutinya. Pemuda Konfusianisme memandangi beberapa orang yang berjalan pergi, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Dia berdiri di tempat yang sama untuk beberapa saat, lalu dia mendengus dan melangkah maju. Haha, beberapa arti. Dia adalah orang yang dikatakan memiliki kualifikasi kultivasi yang baik. Orang yang seharusnya menghabiskan banyak usaha ke dalam api dingin. Tidak jauh dari sudut yang tidak mencolok tiba-tiba berbalik dua orang, seorang pria muda berkulit hitam di depan, matanya ramping, melihat ketuan muda ketujuh dan lainnya pergi ke arah Yinsen. Adik laki-laki lebih berhati-hati, guru dikatakan tersebar di kota, dan itu bukan satu orang. Jangan terlalu menghina. Orang lain di balik gaun hitam itu adalah pria kurus dengan mantel abu-abu yang tergantung di pinggangnya. Kakak Fan, saya tahu bagaimana melakukannya. Tapi kali ini, Yufu adalah misi percobaan pertama saya. Anda baru saja mengirimnya untuk membantu saya. Tanpa alasan khusus, saya tidak perlu menembak. Saya akan menangani semuanya. Pemuda kulit hitam tidak setuju. Pria berpakaian abu-abu itu melihat ini, dan dia tidak lagi mengatakan apapun. Dia dapat dengan jelas memahami sifat adik laki-lakinya. Meskipun dia bukan orang berpangkat tinggi, ada kerabat di sekte sebagai pelindung. Dia tidak pernah menempatkan saudara lain dari kelas yang sama di matanya.